teman-teman, perkenalkan nama saya Christiana Belake dari kelas 81 nomor absen 10. Teman-teman, kalian pernah nggak sih merasa tiba-tiba ingin ke toilet untuk buang air kecil? Tentunya kita semua pernah merasakan hal tersebut. Pada kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana proses terjadinya pembuatan urin. Sebelumnya, urin itu apa sih? Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses sekresi dari ginjal dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Proses pembentukan urin di dalam tubuh kita adalah salah satu cara alami tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun tubuh serta kelebihan kadar air untuk memelihara kesehatan. Zat-zat sisa atau produk sampingan dari metabolisme butuh dikeluarkan oleh tubuh melalui pengeluaran urin dan tinja. Semakin banyak cairan yang dikonsumsi, semakin banyak pula urin yang akan dihasilkan oleh tubuh. Proses pembentukan urin ini melibatkan beberapa organ, terutama organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih. Terus ginjal itu apa sih? Ginjal merupakan organ tubuh yang berada di bagian bawah tulang rusuk, di area sekitar pinggang manusia, sehingga sering disebut sebagai buah pinggang. Manusia normal memiliki dua buah ginjal yang masing-masing memiliki berat kurang lebih 115-155 gram untuk perempuan dan 125-170 gram untuk laki-laki. Ginjal juga terletak di bagian sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Fungsi ginjal sangatlah penting, yaitu untuk menyaring produk limbah metabolisme dan kelebihan cairan tubuh yang dikeluarkan dalam bentuk urin melalui saluran kemih. Mengapa di saat suhu udaranya dingin kita selalu merasa ingin buang air kecil? Karena saat aliran darah mengalir melalui pembuluh darah yang lebih sempit, tekanan darah pun meningkat. Karena peningkatan tekanan darah ini, ginjal pun bekerja untuk menyaring kelebihan cairan dalam darah untuk mengurangi volume darah. Sedangkan ketika suhu udara panas, kita lebih sering mengeluarkan keringat sebagai salah satu cara tubuh untuk menetralkan suhu di dalam badan dengan mengeluarkan keringat melalui pori-pori. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran zat. Pertama-tama, proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron yang merupakan tempat pembentukan urin. Sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring, agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses filtrasi atau penyaringan. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Hasil penyaringan inilah yang kemudian disebut sebagai urin primer, termasuk urea di dalamnya yang merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Jika urin primer masih mengandung protein, berarti terjadi kegagalan filtrasi atau kita sebut sebagai albuminuria. Selanjutnya adalah proses reabsorpsi atau penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Lalu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Pada umumnya, semua glukosa akan diserap kembali. Namun, hal ini tidak berlaku pada penyandang diabetes karena glukosa berlebih akan tetap dalam filtrat. Setelah proses reabsorpsi berlangsung, terbentuklah urin sekunder. Jika zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali, zat-zat ini akan diekskresikan pada tahap augmentasi. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau tubulus pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, natrium klorida, dan urea sehingga akhirnya terbentuklah urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Perjalanan kita berhenti sampai di sini saja. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa.